Salah satu momen yang menarik di rental PS adalah suasananya. Di mana ada game favorit dimainkan, maka di situ pasti ada kerumunan penonton yang pada ngerubungin. Benar bukan? Nah, ngomongin game favorit, tentu saja tiap-tiap orang memilikinya. Coba ingat-ingat lagi, game apa yang paling sering kamu mainkan waktu di rental dulu? Oke, langsung saja. Di video ini gue akan mencoba membahas 5 game PS1 yang jadi favorit anak-anak rental PS. Siapa yang gak kenal sama Crash Team Racing, atau yang lebih akrab di telinga kita yang biasanya kita sebut CTR. Game ini wajib banget ada di setiap rental PS1. Kalau jumlah kaset yang tersedia sedikit, siap-siap aja bakal rebutan, tawuran, bahkan kerusuhan. Gak sampai segitunya juga ya. Serunya di CTR kita bisa balapan pakai senjata. Kita bisa saling serang ataupun membuat jebakan. Untuk yang usil pasti sering ngelakuin ini kan? Naruh jebakan di belakang box, bukan di depan. Yang bikin CTR menarik selain balapan adalah dimana kita harus menunjukkan kebolehan kita dalam melewati berbagai jalan pintas yang sulit. Dan seringkali terucap kata yes ketika berhasil melewatinya dengan sempurna. Ya gimana enggak, jalan pintas itu ibarat bumbu garamnya di game CTR. Kalau sudah berhasil dapat di posisi pertama, apalagi setelah pertarungan sengit bermain bersama teman dalam mode multiplayer, wah puas banget rasanya. Di game ini kamu bermain sebagai prajurit yang berani mati. Bayangin aja kamu sendirian berani-beraninya lawan tentara musuh yang jumlahnya bejibun. Dan gak cuma tentara biasa loh, ada yang bawa bazooka, ada juga yang tiba-tiba nongol melempar granat, bahkan ada juga yang bawa tank. Dan kalau kamu pikir itu semua udah cukup bikin pusing, tunggu sampai ketemu bos-bos di tiap akhir mission yang ukurannya segede gaban. Ada tank yang punya kaki mirip laba-laba yang doyan nyemburin api. Ada kapal perang raksasa yang bisa jalan di darat. Belum lagi melawan alien si biang kerok. Rasanya kalau main kadang kita ikut teriak awas, awas sambil coba ngehindarin peluru-peluru dari musuh. Ujung-ujungnya malah mati cuma kena tusuk sama tentara kroco, haha. Untungnya kamu nggak cuma bawa pistol kecil, karena di Metal Slug ada kotak di tengah jalan yang berisi senjata. Dan ada juga kakek-kakek yang akan memberikan imbalan jika kamu menolongnya. Metal Slug itu benar-benar game yang punya semuanya, mulai dari aksi seru, musuh yang bervariasi, dan momen-momen kocak yang gak terduga. Makanya game ini selalu bikin rental PS1 jadi rame dan penuh tawa. Masih didominasi game multiplayer, berikutnya ada game Vigilante 8 Second Offense. Walaupun karakter yang digunakan adalah kendaraan, game ini justru tidak ada sama sekali unsur game balapan. Yang ada adalah game rusuh, hancur-hancuran, dan serba ledakan. Di game ini terdapat banyak karakter yang bisa dimainkan. Tiap karakter pun didesain dengan sangat unik. Dan tiap-tiap karakter memiliki kemampuan spesial untuk menghancurkan tiap lawan. Ada juga bermacam-macam senjata yang dapat digunakan, yaitu roket, mortar, ranjau, dan lain-lain. Gunakan combo ketika menggunakan senjata untuk membuat efek senjatanya makin keren. Selain karakter dan senjata, satu hal yang membuat game ini menarik yaitu area tempat melakukan pertempuran. Tiap-tiap area memiliki rahasia yang berbeda-beda.
Seperti area pertama, akan muncul monster alien semut di kawah meteor jika kita menghancurkan lab konservasi. Berebut senjata spesial adalah hal yang menambah keseruan jika bermain multiplayer. Semakin banyak spesial yang kita miliki, semakin puas pula kita untuk menghancurkan musuh-musuh. Dan momen yang gak bisa terlupakan di dalam game ini adalah ketika kerjasama tim berhasil membuat sebuah kemenangan di area pertempuran. Di zaman PS1, game ini belum dikenal sebagai game pengerusak stick. Yang kita kenal adalah game para pegulat dengan kostum unik yang mempunyai ciri khas masing-masing. Ingat dengan ini, atau ini, atau ini. Pasti masih teringat sampai sekarang kan? Game Smackdown di awal kemunculannya benar-benar membawa impact pada kehidupan. Hampir tiap orang pasti menirukan gaya-gaya pegulat favoritnya. Dan bahkan sampai terbawa pada momen bercanda gelut seperti di sekolah ataupun dimanapun. Game ini seru dimainkan sendiri maupun multiplayer. Kamu bisa main di permainan Royal Rumble. Cek. Dan masih banyak lagi. Dengan musiknya yang full beat, game Smackdown benar-benar membuat rental terdengar ramai dan seru. Suara teriak dari pemain pun ikut serta menambah keributan. Sungguh masa-masa yang tak terlupakan. Dan inilah game teratas untuk 5 game favorit anak rental PS. Bagaimana tidak, dari berapa banyak mesin PS yang ada di rental, pasti setidaknya separuh bahkan lebih TV yang menampilkan game sedang dimainkan merupakan game Winning Eleven, yaitu game simulasi sepak bola, olahraga terfavorit di dunia. Tidak ada batasan usia untuk memainkan game ini, asalkan pandai dalam mengatur strategi, lihai dalam mengendalikan pemain, dan mengetahui trik-trik yang menunjang efektivitas di game. Itu sudah cukup membuat kamu untuk menjadi pemain bola handal di Winning Eleven. Fitur favorit dalam Winning Eleven tentu saja Master League, yang dimana itu adalah fitur yang membuat kita seolah-olah menjadi manajer klub. Kita bisa membangun tim sepak bola dari awal, mengelola transfer, dan mengatur strategi dengan tujuan untuk mengejar titel juara. Bermain Master League juga bisa melatih keterampilan kita bermain game ini, yang nantinya semakin mahir kita, semakin percaya diri pula untuk versus sesama player lain. Memenangkan duel sesama player merupakan gengsi tersendiri. Semakin sering kamu menang, semakin tinggi pula statusmu di antara teman-temanmu. Benar bukan? Winning Eleven adalah game yang selalu bikin kamu pengen balik lagi dan lagi. Nah, itulah dia 5 game favorit para anak rental PS. Semua game ini punya tempat spesial di hati kita. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bernostalgia.